warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mulawati SPD, asal sekolah SMA Negeri 11 Bulutumba, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tidak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai duduk lagi. Oke. Nah selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita melakukan literasi dulu. Satu orang bisa pimpin temannya untuk membacakan 2 ayat. Ya, Saskia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, suaranya Saskia yang merdu sekali. Oke. Nah, Ibu mau cek kehadiran kita kelas. Temannya lagi semua lengkap? 3 orang tidak. Oh, 3 orang kita lagi. Siapa? Musulia, Musulia, ya. Chelsea, sama Chelsea. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi pelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu tentang materi pelajaran minggu lalu. Siapa di antara anak-anakku yang bisa menjelaskan materi kita minggu lalu apa? Ya, Saskia. Proses persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia, di mana flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan. Oke. Proses atau persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, selanjutnya aku mau tanya lagi. Siapa yang bisa memberikan contoh flora dan fauna endemik Indonesia? Ya, Sedi. Indonesia di Kalimantan, Komodo di Nusa Tenggara Timur. Oke, Indonesia Kalimantan, semua hasilnya kan belajar kita minggu lalu. Maksudnya, akan menyampaikan capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak itu harus bisa menganalisis potensi sumber daya alam di Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak yang pertama, anak-anak itu harus mampu mengelompokkan jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, anak-anak itu harus mampu menganalisis potensi dan permasalahan sumber daya alam di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian itu harus mampu merancang secara sederhana pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Oke? Dari potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kita akan menganalisis masalah potensi sumber daya alam di Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu mau memberikan soal pretest, ya. Ibu mau memberikan soal pretest untuk kalian kerjakan sebelum kita lanjut ke materi. Ya. Pretest
grup WA bisa dibuka sekarang, kemudian dikerjakan. Ada 10 nomor yang harus selalu dikerjakan. Kerjanya dengan kata seperti ini ya, misalkan jangan melihat komputer tangannya, kerja masing-masing. Ini untuk mengetahui kemampuan anak-anakku dalam menjawab soal depresi. Ya, silahkan bekerja. Ini tulis namanya, kemudian baca baik-baik soalnya, baca pertanyaannya, kemudian nanti mau apa, kalau sudah selesai, kirim. Sudah selesai? Nah, selanjutnya Ibu mau menampilkan tayangan video pembelajaran. Setelah tayangan video pembelajaran ditampilkan, ada SDG ya. Setelah ini, Ibu mau minta anak-anakku menyiapkan satu buah pantun membahas mengenai alam atau sumber daya alam. Oke? Hasil tambang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti penyediaan bahan bakar minyak, bahan baku industri, sumber energi, dan lain. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau sering disebut sebagai natural resource merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami atau melalui campur tangan dari manusia. Sumber daya alam merupakan salah satu aspek lingkungan fisik. Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia, namun hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat. Oleh sebab itu, kita hendaknya senantiasa hemat dan berhati-hati dalam penggunaannya untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya alam. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, sudah jelas? Sudah paham kemudian? Ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya dari tayangan video pembelajaran tadi, saya akan menyiapkan pantun mengenai alam atau sumber daya alam. Satu saja. Ada? Bagaimana? Siti? Hasan? Oke, bisa. Mas akan membacakan pantunnya ya. Pasang kawan di mana? Kawan peduli berdiri. Marilah kita menjaga kita agar memberi banyak rumah. Nah, selanjutnya Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Mungkin bisa berhitung dari Faisal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Ya, karena ada beberapa yang lagi, makanya ada yang menjadi 5, yang 6 ya, oke, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LPD yang akan kita kerjakan pada hari ini.
Nah, pada LKPD yang ibu bagikan itu sudah buat artikel ya mengenai 4 sumber daya alam. Silakan masing-masing kelompok memilih satu permasalahan yang ada pada artikel tersebut untuk kalian diskusikan dan kalian bahas pada teman kelompok Anda. Kelompok 1 sudah dipilih untuk permasalahan yang akan dibahas. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah dipilih. Kelompok 3 sudah dipilih. Sudah? Kelompok 4 sudah. Kelompok 1 masalah apa? Masalah apa? Pertanian. Kelompok 2 Sumber daya alam pariwisata. Silakan dipilih peran yang mau kalian perankan. Nah, pada peran masing-masing anak akan menganalisis sesuai dengan perannya. Nah, di situ ada 5 peran yang sudah dibuat. Yang pertama ada yang berperan sebagai krisis, sama menggunakan krisis. Ditulis namanya pada papangan yang sudah dibuatkan, kemudian kita dibaginya. Kalau perempuan mereka dibuatnya. Kalau melakukan pilihan itu harus yang ini ya, tidak boleh apa untuk soal perusahaan dua dan lebih dari 4 sudah didiskusikan ya, kemudian diseleksi. Nah, untuk pemilihannya itu kalian tadi berdasarkan peran Anda seperti suci, pebisnis itu bagaimana dia mengelola sumber daya alam, apa yang kalian angkat? Nah, bisnis itu sebagai apa? Ya, investasi. Kalau saya sebagai lembaga itu dalam sumber daya alam perikanan itu mengelolanya itu seperti apa? LSM siapa yang LSM? Ya, itu kan Aisal warga Andi Rahmiati pebisnis, Abdul Hafiz pemerintah. Nah, hasilkan kalian kaji apa yang kalian angkat, masalah apa yang pertanian itu begini. Ini untuk kamu sendiri banyak dijelaskan bagaimana pertanian itu dari pandangan pebisnis. Peran pebisnis itu dalam pertanian, sumber daya alam pertanian itu seperti apa? Warga juga di sini dia melakukan apa di sini? Sama halnya pemerintah, akademisi dan LSM. Pada sumber daya alam pertanian itu mereka ngapain sih? Seperti apa? Melakukan apa? Bisa cara belajarnya di HP, selain di HP bisa berbagai buku, jadi masing-masing anak harus cari berdasarkan peran dari kelas semua Sudah, Bu. sudah bisa diterima. Sudah bisa rasain. Bapak, Pak.
Oke, jangan lupa sampaikan pada saat kamu sebelum presentasi, siapkan payungnya ya. Nah, kita melakukan permainan ya sebelum menentukan siapa orang yang tampil pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Oke, permainan pembimbing. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan satu orang. Kelompok satu maju, baru kelompok dua siapa yang mau maju? Nah, ini dan Septi ya. Oke, silakan ini untuk menentukan siapa kelompok yang akan tampil ya. Pertama, ya silakan. Iya, kelompok yang ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Siapa? Heril. Berapa lagi? Siapa yang terakhir? Asman. Jadi kelompok yang tampil pertama, kelompok tiga ya. Yang tampil kedua, kelompok satu, yang tampil ketiga, kelompok empat, dan yang terakhir tampil kelompok dua. Ya. Oke, gimana kelompok tiga sudah siap tampil? Sudah siap kelompok tiga? Untuk kelompok tiga menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, saya mempunyai satu pantun. Mau tahu nggak apa itu? Baik, pipi rusak jangan dipukul. Nanti bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan pemerintah diharapkan hadir memberi solusi tentang pengelolaan ikan air payau, mulai dari pembibitan sampai panen hasil. Yang dipilih untuk tindakan pemecahan masalah dan berikan alasannya. Adapun solusi alternatif pemecahan yang kami pilih yaitu solusi alternatif pemecahan masalah perikanan adalah peranan pebisnis. Dalam hal ini, sumber daya alam perikanan mendapatkan keuntungan yang besar ketika mereka mampu mengelola bisnis perikanannya secara baik. Oleh karena itu, para pebisnis wajib mengeluarkan pajak demi meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya PAD tersebut kembali ke warga masyarakat. Wilayah di mana saja di Kabupaten Bulukumba yang cocok dijadikan perikanan air payau. Terima kasih. Uraikan faktor-faktor penghambat perikanan di Indonesia. Terima kasih. Wilayah-wilayah di mana saja di Kabupaten Bulukumba yang cocok dijadikan perikanan air payau. Jawaban kami, yang pertama wilayah Tabusu, yang kedua Bampang, tiga Lupung, dan yang keempat Basoke. Dengan jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bolu, udang, dan ikan lele. Faktor-faktor penghambat perikanan di Indonesia. Yang pertama, para nelayan yang terlibat cuaca dalam melaut. Yang kedua, alat penangkap ikan masih sederhana dan terkesan tradisional. Yang ketiga, hasil tangkapan langsung dijual atau masih kurang usaha pengawetan.
Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber daya alam pertanian. Disingkat saya untuk berpantun. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Derahmati sebagai pebisnis. Selanjutnya Nurhamisa sebagai perwakilan pemerintah. Herman sebagai LSM. Anissa sebagai akademisi. Faisal sebagai perwakilan warga. Langsung saja kami akan membahas tentang materi yang akan dibahas oleh Nurhamisa. Kami persilakan. Sumber daya alam pertanian. 2. Tentukan satu masalah dari sumber daya alam dalam artikel tersebut, yaitu sumber daya alam pertanian. Analisis lokal dari SDA pertanian yang kami temukan sampai saat ini, luas lahan pertanian atau lahan yang pernah digunakan untuk pertanian adalah 70,2 juta hektar yang terdiri atas sawah, tegalan, pekarangan, perkebunan, padan, pengembalaan, kayu-kayuan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uraikanlah perbedaan sistem pertanian modern dengan sistem pertanian tradisional. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Coba Anda uraikan sistem pertanian di Indonesia. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu coba Anda uraikan sistem pertanian di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem lada, yang kedua sistem pekarangan, yang ketiga sistem sawah, yang keempat sistem perkebunan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Profesor. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Uraikan perbedaan sistem pertanian modern dengan sistem pertanian tradisional. Itu sistem pertanian modern adalah usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi sesuai dengan agroekologi menjadi kelestarian ekosistem serta berkelanjutan dan sosial ekonomi yang menguntungkan petani. Sedangkan sistem pertanian tradisional adalah sistem pertanian yang belum menggunakan alat pertanian yang berteknologi canggih. Adapun pantun terakhir yaitu kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke samudra naik kapal salam. Jangan lupa membeli kebab. Kami mengucapkan salam, jangan lupa untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru pengampu mata pelajaran geografi yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi di depan, serta teman-teman sekalian yang sempat hadir di tempat ini. Berdirinya kami di sini untuk melakukan presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi hanya akan membuat sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Darul Fiani sebagai moderator. Saya Linda Raffianti sebagai LSM. Saya Siti Nurholisa sebagai akademis. Saya Astrid sebagai pebisnis. Saya Sinarita sebagai perwakilan warga. Saya Aldensa sebagai pemerintah. Penerbangan industri, transportasi, dan rumah tangga saat ini telah dikembangkan sebagai sumber daya alternatif. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan meledak selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang ketiga, bauksit. Bauksit merupakan sumber biji utama yang menghasilkan industri logam, kimia, dan matu nergi.
Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok terakhir. Dua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dari 4 kelompok yang sudah tampil hari ini. Itu sangat bangga dari penampilan kalian semua. Alhamdulillah. Masih semangat? Nah, selanjutnya terima kasih anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau menambah refleksi, ya. Kita mau mencari kesimpulan. Nah, siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi pelajaran kita pada hari ini? Ya, Saskia. Baik, saya akan menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari yang pertama sumber daya alam pertanian, yang kedua sumber daya alam pariwisata, yang ketiga sumber daya alam perikanan, dan yang keempat sumber daya alam pertambangan. Yes, terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan oleh Saskia. Menurut Ibu itu sudah sangat bagus, ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Saskia. Selanjutnya materi pembelajaran kita pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ketahanan pangan, industri dan energi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dibuka kembali WA-nya. Ibu sudah kirim link podcast, silakan dikerja. Ada 10 nomor untuk soal podcastnya. Ya, silakan dikerja. Sebelumnya, coba ditulis nama. Kemudian jawab soal yang berbeda pada soal. Mari kita bersama-sama menutup mata pelajaran pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Selesai kembali. Hari selesai, semangat semua. Mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi kalian semua pada hari ini. Semoga kita bisa sukses di depan. Oke?